Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada siang kali ini. Yang saya hormati Bapak Maimun SHMPD. Beliau selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Baik, saya selaku moderator akan membuka presentasi pada siang kali ini. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita pasrahkan ke pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahmah, pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian kesehatan mental. Menurut buku Mental Hackney, membahas kesehatan mental yang berkaitan dengan cara seorang berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Kesehatan mental ini mencangkup pandangan individu tentang diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk mengevaluasi solusi dan membuat keputusan di berbagai situasi. Kesehatan mental berhubungan dengan kesejahteraan fisik dan psikologis serta pengelolaan stres, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan yang baik. Kesehatan mental dapat diartikan sebagai pencapaian keselarasan antara fungsi kejiwaan dan penyesuaian terhadap diri sendiri serta lingkungan. Kesehatan mental ini mengarah pada kehidupan yang bermakna dan bahagia. Kesehatan mental yang baik membantu individu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan mencegah konflik batin sehingga mendukung kesejahteraan psikologis. Yang kedua adalah hubungan agama dengan kesehatan mental. Agama adalah kebutuhan penting bagi kehidupan manusia, diharapkan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Peran agama tidak hanya mengatur aspek pribadi, tetapi juga berkontribusi pada struktur sosial. Aturan agama, terutama Islam, mencangkup berbagai kebutuhan individu dan masyarakat. Agama dapat memotivasi semangat hidup, mengembangkan kepribadian, dan memberikan makna pada kehidupan sehari-hari. Menurut Mahmud Abd al-Qadir, seorang ulama, menunjukkan hubungan antara keyakinan agama dan kesehatan mental seperti dalam praktik Christian Science, di mana berkolaborasi antara dokter, psikiater, dan pendeta menunjukkan pentingnya hubungan kejiwaan dan agama. Penyerahan dini pada kekuatan ilahi dapat menghasilkan sikap positif seperti kebahagiaan dan kedamaian yang mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam aktivitas keagamaan dan memberikan manfaat positif bagi kesehatan mental. Secara keseluruhan, hubungan antara agama dan kesehatan mental sangat penting, bahwa menunjukkan bahwa keyakinan dan komunitas keagamaan dapat memberikan dampak positif yang besar dan menjaga kesehatan mental individu. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentator pertama. Tadi telah dijelaskan mengenai pengertian kesehatan mental serta hubungan agama dengan kesehatan mental. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pendapat para ahli tentang agama dan kesehatan mental. Ada 3 tokoh yang akan saya bahas, yaitu Zakiyah Darajat, Tarmizi Taher, dan M. Surya. Pertama, menurut Zakiyah Darajat, salah satu aspek penting dalam agama adalah praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini berfungsi sebagai perisai yang melindungi individu dari gangguan mental, serta membantu dalam pemulihan kesehatan mental, terutama bagi mereka yang mengalami kecemasan. Semakin seseorang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, maka semakin besar ketentraman jiwa yang ia rasakan. Ini
juga meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi kekecewaan, kesulitan, dan rintangan hidup. Sebaliknya, jika seseorang menjauh dari nilai-nilai agama, maka ia akan semakin sulit menemukan kedamaian batin. Yang kedua ada menurut Tarmizi Tahir. Menurutnya, tanpa kehadiran agama, berbagai kejahatan sosial seperti kemiskinan, tunawisma, pornografi, prostitusi, HIV atau AIDS, dan penyalahgunaan narkoba akan terus berkembang. Beliau juga menekankan bahwa kejahatan terorganisir dapat mengganggu stabilitas rumah tangga di negara-negara modern dengan tingkat gangguan mencapai 67%. Yang ketiga ada menurut M. Surya. Agama memiliki peranan penting dalam pengaturan diri. Hal ini diakui oleh banyak pihak, termasuk dokter, psikiater, pendeta, dan konselor agama, sebagai faktor yang vital dalam menjaga serta meningkatkan kesehatan mental. Baik, demikianlah penjelasan dari saya mengenai pendapat tiga tokoh tersebut. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh presentator ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu faktor-faktor penyebab penyimpangan sikap keagamaan di Indonesia, khususnya di radikalisasi, dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Aksiyumardi Azra menyebutkan bahwa faktor internal mencangkup penyimpangan dari norma agama akibat sekularilisme, sementara faktor eksternal berkaitan dengan tindakan represif penguasa dan krisis kepemimpinan. Zulikordir menyoroti kesalahan pemahaman teks suci, ketidakadilan sosial dan politik, dan pendidikan yang mengarah dan pada kekerasan. Yusuf Al-Qardawi menambahkan bahwa radikalisasi dapat dipicu oleh kondisi pribadi yang dipengaruhi lingkungan, ketidakadilan hukum, dan kekurangan pemahaman agama. Faktor lain termasuk klaim kebenaran antar kelompok dan pensakralan teks agama yang mengarah pada polarisasi. Dakwah yang kasar juga dapat menimbulkan ketegangan antar umat agama. Baik, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.